Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-syekh Tajuddin Nu'man ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Halaman 76 masih membahas tentang at-tawakkal. Wa amma qauluhu alaihi as-salatu wassalamu inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyati fal muradu minhu qadru hammin la yukhillu bi a'malil khairi wa la yushghilul qalba syughlan yukhillu bi ihdaril qalbi fi salati fa inna dhalikal qadara minal hammi wal qasdi min a'malil akhirati. Dengarkan dulu Abu ya, selesaikan baru kamu nyambung. Min a'malil akhirati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus kecuali dengan prihatin soal mencari nafkah. Maksud sabda itu ialah prihatin yang tidak melalaikan amal-amal baik dan tidak melalaikan hati dari mengingat Allah Ta'ala pada waktu sholat. Jadi kalau kita sholat itu jangan sampai buyar kita punya pikiran kepada selain sholat. Banyak orang sholat pikirannya buyar. Begitu juga ketika sholat dia tidak mementingkan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tahu enggak artinya itu apa? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kok orang sholat bisa celaka? Coba lihat sambungannya. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu dengan sholatnya sahun, lalai, lupa. Apa yang melalaikan dia sampai dia
kena celaka gara-gara melalaikan salat, disebabkan mementingkan pekerjaan, mementingkan uang, mementingkan gawian, maka ini termasuk orang yang celaka. Orang salat itu ya celaka kalau dia melalaikan, apalagi nggak salat sama sekali. Paham kira-kira? Boleh memikirkan soal rezeki, asal tidak sampai lupa kepada Allah. La ilaha illallah. Bukan berarti orang tidak boleh cari rezeki, boleh cari uang, tapi jangan sampai gara-gara masalah uang lalu melupakan Allah Ta'ala. Tandanya dia melupakan Allah Ta'ala apa? Lebih mementingkan uang, lebih mementingkan pekerjaan. Ini yang berbahaya. Dan banyak orang yang terjerumus seperti itu. Ketika dia miskin, biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah kaya, lupa dia. Maka yang demikian itu tergolong amal akhirat. Wala budda li talibil ilmi. Dengarkan ini. Min taqlilil alaiki dunyawiyyati biqadaril wus'i walihada ikhtarul ghurbata. Dengarkan ini baik-baik. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wan nasabi fi safarit ta'allumi fi safarit ta'allumi kama qala Musa alaihi salatu wassalamu fi safarit ta'allumi wa lam yunqal anhu dhalika fi ghairihi minal asfari laqad laqina min safarina hadha nasaba liya'lama anna safaral ilmi la yakhlu anit ta'abi li'anna talabal ilmi amrun 'azimun wa huwa afdalu minal ghazawati inda aktsaril ulama'i wal ajru ala qadari ta'abi wan nasabi faman sabara ala dhalika wajada ladzatal ilmi tafuqu saira ladzatid dunya oh tengku ladzatid dunya. Dengarkan ini.
para penuntut ilmu. Siapa maksud penuntut ilmu? Harus mengurangi hubungan dengan urusan duniawi sesuai dengan kemampuannya. Ingatin ini, orang yang bisa jatuh gagal dalam menuntut ilmu itu banyak sekali faktornya. La ilaha illallah. Pertama, lawan jenis itu paling jatuh dan banyak santri gagal dalam menuntut ilmu karena lawan jenis. Itu tuh. Jadi kalau sudah mengenal lawan jenis, kacau sudah. Dan ingatin tuh, orang yang suka pacaran dan sebagainya, kalau dia laki-laki suka pacaran, kamu liatin saja, nanti dia dapat istrinya jelek. Perempuan yang suka pacaran dapat suami jelek, karena dia tidak mementingkan ilmu. Yang kedua, santri yang bisa gagal dalam menuntut ilmu itu adalah tahu duit. Kalau sudah tahu duit santri itu selesai sudah. Kalau santri itu sudah tahu duit, jatuh dia dalam menuntut ilmu, maka jangan mikirkan duniawi. Apalagi berteman dengan yang salah. Berteman dengan yang salah. Sudah tahu salah temanmu, kamu temenin dia. Maka ini juga banyak yang menggugurkan santri dalam menuntut ilmu. Nah, jadi jangan hiraukan itu. Oleh karena itu, para ulama memilih menyendiri, menjauh dari pergaulan. Makanya kalau santri itu kalau bisa, kalau dia mau berteman, teman yang baik. Kalau nggak ada teman yang baik, lebih baik dia sendiri. Lebih baik nggak punya teman daripada berteman dengan yang salah. Kamu tidak bakalan mati kalau nggak punya teman. Daripada teman yang salah, lebih baik sendiri. Tapi kalau ada teman yang baik untuk menjadikan kamu lebih baik, maka jangan tinggalkan teman itu. Bagaimana contoh teman yang baik dan teman yang tidak baik? Teman yang baik itu adalah kalau temannya salah, dia akan menasehatinya. Tapi teman yang jahat, temannya salah dibiarkannya. Apalagi ngajakin teman untuk berbuat jahat, maka itu teman yang jahat itu. Teman yang jahat itu apa? Membiarkan teman yang salah dibiarkan, malahan dilindungi. Atau diajakin temannya tadi untuk berbuat jahat, untuk melanggar peraturan. Itu teman jahat itu. Mau tahu teman yang baik? Teman yang baik itu adalah apabila kamu salah, dia akan nasihatin kamu, dia akan negur kamu, dan dia tidak mau kamu tersesat. Itu teman yang baik. Tapi nafsu nih, hawa nafsu yang salah tadi, kalau ada temanmu negur kamu ketika kamu salah, ditegur sama temanmu, mungkin kamu akan benci dengan temanmu itu. Kenapa sih itu? Sok-sokan negur aku. Itu hawa nafsu yang mengatakan demikian.
Padahal sebenarnya sebaliknya, kalau kamu ada berbuat salah, temanmu tuh negur, nasihatin kamu, itu dia teman yang baik. Tapi nafsu nggak terima itu, ditegur nggak mau. Bahkan ketika kamu berbuat salah, ada temanmu membiarkan atau temanmu mendukung kesalahanmu itu, oh kamu senang dengan teman itu, wah ini cocok denganku nih. Padahal itu teman yang jahat itu. Teman yang jahat yang itu tuh. Kenapa? Karena akan menjerumuskan kamu ke dalam kesalahan. Kamu pikirkan itu betul-betul, bertanya dengan hati nuranimu yang paling dalam. Ini teman baik kah, teman yang tidak baik? Nah, oleh karena itu kata Syekh Zarnuzi, ulama-ulama kita zaman dulu mereka lebih senang menyendiri daripada berkumpul dengan orang lain, yang orang lain itu jikalau tidak menjadikan baik buat dirinya. Tapi kalau kira-kira teman-teman itu, orang-orang itu bisa membuat dia lebih baik, maka lebih baik berteman. Nah, ingatin tuh, cari teman tadi. Seorang santri harus tahan menderita. Nah, jadi santri itu harus tahan banting. Kalau seorang santri nggak tahan banting, nggak bisa jadi ulama. Seorang santri itu biasa makan seadanya, biasa pakaian sederhana, biasa. Kenapa? Karena memang masih dalam tahapan begitu. Nanti kalau sudah jadi ulama, baru dunia itu datang kepada dia. Dan pada saat itu ketika ulama tadi sudah didatangi dunia, dia sudah merasa bosan dengan dunia. Seorang santri harus tahan menderita di saat pergi menuntut ilmu. Makanan kurang sempurna, tidur kurang nyenyak, apalagi gatalan, sangka dia. Biasa orang menuntut ilmu itu begitu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika menempuh perjalanan untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Perjalanan Nabi Musa mencari ilmu diabadikan dalam Al-Quran. Beliau berkata, sungguh benar-benar aku telah merasakan payah dalam perjalanan ini. Hal ini supaya diketahui bahwa pergi menuntut ilmu tidak lepas dari kesengsaraan. Karena menuntut ilmu urusan amat besar dan lebih utama daripada perang. Demikian menurut pendapat sebagian ulama. Dan pahala itu menurut berat ringannya kesengsaraan yang dialami. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu malas-malasan, sholat berjamaah nggak mau, tidur, makan kerjaannya, maka nggak bakalan dapat ilmu.
Tetapi kalau orang menuntut ilmu sabar, itu yang kata pepatah, sengsara membawa nikmat. Orang yang tabah menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam mencari ilmu, niscaya ia akan merasakan lezatnya ilmu. Ingatin tuh. Jadi kalau ada orang bersusah-susah menuntut ilmu, nanti dia akan merasakan begitu lezatnya ilmu tersebut. Itu kayak orang mencari madu, digigit tawon, masuk dalam hutan. Tapi ketika sudah dapat madu, apa rasanya? Masya Allah, lezatnya madu tersebut. Yang mana lezatnya tak ada bandingannya di dunia. Jadi kalau sudah orang mendapatkan lezatnya ilmu itu, yang lain tuh hampa sudah. Walihada kana Muhammadu ibnul Hasani idza sahira al-layaliya in halla lahul mushkilatu yaqulu aina abna'ul muluki min hadhil ladzati. Dan adalah Imam Muhammad bin Hasan, jikalau beliau belajar sampai larut malam, lalu menemukan jawaban yang menjadi kesulitannya, dia berkata, di manakah kenikmatan putra-putra raja dibanding dengan kenikmatan yang kini aku rasakan. Jadi Syekh Muhammad bin Hasan ini kalau belajar itu sampai tengah malam mencari masalah. Sudah tembus masalah tadi, belum ketemu jawabannya. Apa yang terjadi? Katanya kenikmatan untuk menemukan, kenikmatan setelah menemukan jawaban ilmu ini itu lebih nikmat daripada anak-anak raja. Bagaimana anak-anak raja itu? Anak-anak raja kan biasa, hidup enak dan sebagainya. Tapi kenikmatan setelah menemukan jawaban ilmu yang dia cari itu melebihkan daripada semua apapun juga. Wallahu a'lam.